Sekarang, lu ngerasa nggak sih teman-teman, semakin kesini hidup udah kayak lomba lari. Temen lu udah kerja di kantor yang besar, yang satu lagi udah nikah, yang satu lagi udah punya bisnis baru, yang satu lagi udah punya mobil bahkan. Sementara lu masih gitu-gitu aja, belum punya apa-apa. Bahkan lu punya pinjol. Sedih kan? Ya, bahkan lu masih bingung, bahkan lu nggak tahu ini lu siapa yang sebenarnya. Belum menemukan jati dirinya. Ya. Tapi teman-teman, di usia 20-an memang terasa penuh tekanan seperti itu. Wajar, manusiawi. Harus sukses, harus mapan, harus tahu tujuan. Tapi bagaimana kalau kita nggak tahu? Apakah kita gagal? Makanya, lu harus simak video kali ini sampai selesai biar lu tahu siapa diri lu dan bahkan lu punya tujuan hidup lu. Jadi simaklah sampai selesai. Pada usia 20-an ya, itu bukan finish line ya teman-teman. Justru ini sebuah starting point ya. Masa paling aneh, masa paling random dan bahkan paling menguras emosi dan bahkan sangat tertekan mental kita ya. Lu bisa merasa sangat yakin hari ini dan merasa gagal total pada besok pagi. Kadang pengen resign kerja, kadang pengen daftar kuliah lagi. Kadang juga cuma pengen rebahan seharian dan hilang dari dunia sebentar. Dan itu normal ya teman-teman, karena jati diri bukan ditemukan dalam sehari, tapi dalam proses yang sangat panjang. Bahkan ya ada yang berpuluh tahun ya, tergantung orangnya juga. Penuh coba-coba dan jatuh bangun ya. Makanya selagi lu masih muda ya, jangan pernah mencoba hal yang udah lu cobain. Tetap lu benerin arahnya gitu. Bahkan sama diri gue sendiri yang saat ini masih di usia 20-an tapi tepatnya di usia 25. Bahkan gue sekarang ngerasa bahkan inilah jati diri gue. Dikit demi sedikit gue menemukan jati diri gue sendiri ya, karena gue udah gak pengen lagi tuh coba-coba yang kayak dulu. Diri itu bukan cuma soal karir ya teman-teman, tapi tentang mengenal siapa lu yang sebenarnya, apa yang lu sukai dan apa yang lu gak sukai. Ya, gimana kalau lu bereaksi pada saat stres, pada saat puyeng, pada saat kepala lu berkonde, gimana sih reaksinya kayak gitu. Ya, nilai apa yang saat ini lu pegang, prinsip apa yang saat ini lu tetap genggam, dan apa yang lu tuju. Jadi menemukan jati diri itu berarti lu sedang belajar ya, bukan cuma mengenal tapi belajar menghadapi cermin yang raksasa yang disebut realita ya, dan jujur sama diri lu sendiri ya. Gue ini siapa dan gue ini pengen jadi siapa ya. Dan ingat teman-teman, kadang untuk tahu siapa lu perlu tahu dulu siapa lu bukan. Jadi coba lu buka kepala lu sendiri. Maksudnya mindset lu, open minded lu itu harus dibuka siapa diri lu yang sebenarnya ya. Jangan coba ikut-ikutan orang atau FOMO yang bahkan gak ada faedahnya ya teman-teman ya. Banyak orang yang berpikir menemukan jati diri itu momen aha. Ada yang parah lagi, jati diri itu masa-masa bengal ya, jadi preman, jadi gangster ya, pokoknya ngeribetin orang lain. Itu bukan jati diri, itu bodoh ya teman-teman. Jati diri itu lu melakukan yang pengen lu, menurut lu udah hal yang baik gitu, hal yang baik tapi lu pengen coba-coba dulu gitu, itu lu pengen jati diri ya. Contohnya gini ya, kita kenal nih sama Alibaba ya, itu sebuah produk ya, tapi yang pendirinya adalah Jack Ma. Jack Ma ya berkali-kali dia ditolak oleh perusahaan. Nah itu adalah bagian dari proses mencari jati diri ya teman-teman. Bukan mencari jati diri itu kayak ngeribetin orang, kayak nyusahin orang, bengal, badung, bukan ya. Jadi intinya jati diri itu adalah sebuah proses membangun karakter lu, membangun karir lu, dan secara kehidupan lu pengen lu berubah. Nah disitulah jati diri lu akan menemukannya sendiri tanpa lu sadari. Coba kerja di tempat yang enggak cocok ya, itu bagian dari proses. Sakit hati itu bagian dari proses. Sakit hati juga itu pelajaran ya. Merasa sendiri dan nggak ngerti harus ngapain, itu masa refleksi.
Kadang lu nggak butuh jawaban, tapi lu yang butuhin adalah jalanin prosesnya, nikmatin prosesnya. Pada usia 20-an, isinya eksplorasi gitu ya, ambil peluang, coba hal yang baru, gagal pun nggak apa-apa. Dari situ lu akan tahu jalan mana yang benar-benar lu milik lu, benar-benar lu ngerasa ini milik lu gitu ya. Daripada lu terlalu fokus harus jadi siapa, fokuslah ke bagaimana gua bertumbuh hari ini, dikit demi sedikit, 1% setiap harinya menjadi lebih baik. Karena jati diri bukan soal hasil ya teman-teman, tapi jati diri itu soal proses bertumbuh gitu. Nah, salah kaprah dalam pencarian jati diri ini banyak banget ya teman-teman ya. Makanya sini gue akan luruskan, termasuk tadi yang gue jelaskan ya, kayak jati diri itu masa-masa bengal, masa-masa remaja, masa-masa cinta monyet, bukan ya teman-teman. Ya, banyak orang yang salah langkah pada saat mencari jati diri karena terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Nah, ini salah satunya ya. Temennya udah punya mobil, ya lu yang belum punya mobil, silakan cek di link gua, ada WhatsApp-nya, biar lu punya mobil juga tuh ya. Oke, lanjut lagi. Iya, pada saat temen punya mobil dan lu nggak punya mobil, lu ngerasa gagal. Temennya viral, dia merasa hidupnya flat. Padahal setiap orang itu punya waktu, punya prosesnya masing-masing, punya jalannya masing-masing. Lu nggak telat. Lu cuma lagi berproses mencari, menikmati proses mencari jati diri lu gitu. Ya, jati diri nggak bisa dibentuk dari validasi orang lain. Ya, sekali lagi, jati diri nggak bisa dibentuk dari validasi orang lain. Kalau lu terus hidup untuk membuat orang lain senang, untuk disukai oleh banyak orang, lu nggak akan pernah menemukan jati diri lu yang sebenarnya. Lu masih linglung gitu. Intinya mah lu harus berani mencoba hal yang baru, bahkan nggak ada orang yang suka sama lu. Yaudah, coba eksplorasi aja gitu. Dengan bikin konten kayak gue nih sekarang ini gue sedang memproses mencari jati diri gue sendiri. Nah, itu contohnya ya teman-teman. Nah, untuk motivasi biar lo nggak ngerasa sendiri ya, karena banyak juga orang-orang yang kayak gitu, kayak lo gitu. Nah, misalnya ya, gue ambil contoh dari orang yang besar ya, itu Steve Jobs ya. Steve Jobs itu drop out dari kuliahnya. Oprah pernah dipecat. J.K. Rowling ditolak berkali-kali, dan tadi udah gue jelaskan juga sama Jack Ma ya. Banyak tokoh besar juga bingung pada usia 20-an mereka, tapi mereka tetap berjalan, tetap menikmati prosesnya. Nah, lu nggak harus hebat sekarang, yang penting lu tahu nggak berhenti belajar, lu tetap fokus pada yang namanya hal-hal yang membuat lu berkembang. Gagal bukan aib ya teman-teman, bingung bukan dosa. Selama lu terus bergerak sekecil apapun itu, lu sedang membentuk diri lu dengan versi yang terbaik dari diri lu sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya pada penutup video kali ini sebagai refleksi, jati diri itu bukan tempat tujuan ya. Sekali lagi, jati diri itu bukan tempat tujuan, tapi sebuah perjalanan, sebuah proses. Dan perjalanan itu nggak selalu lurus ya teman-teman, pasti ada belok-beloknya ya. Selagi lu bisa mengontrol diri lu bisa menemukan jati diri lu. Kadang lu harus muter balik arah atau berhenti sejenak untuk merefleksikan diri lu ya. Tapi satu hal yang pasti, lu akan sampai kalau lu nggak menyerah ya. Jadi buat lu yang masih mencari jati diri ya, di usia 20-an sampai di usia 30-an dan masih merasa kosong gitu ya, masih bingung, masih linglung, tenang, lu nggak aneh, lu nggak sendirian, dan lu tetap menjadi manusia, dan itu wajar, manusiawi ya. Pada usia 20-an memang kacau ya teman-teman, termasuk gue juga pernah mengalami hal itu ya. Tapi justru disitulah lu dilatih jadi versi terbaik dari diri lu pada masa depan yang akan dinantikan ya. Intinya tetap menikmati prosesnya untuk mencari jati diri. Intinya gini, jalan yang benar untuk mencari jati diri itu bukan hal yang bengal, bukan hal yang badung, tapi proses sebuah perjalanan yang menurut lu ini hal yang baik, bisa berkontribusi, tapi lu ngerasa gagal, itulah proses mencari jati diri ya. Oke,
Kalau lu ngerasa video ini relate dengan apa yang lu sedang hadapi di kehidupan lu, jangan lupa untuk share ke teman-teman lu yang mungkin bahkan merasa kayak lu juga, yang masih bingung mencari jati diri. Mungkin dia bisa menjadi cahaya kecil buat mereka yang lagi gelap. Oke, terima kasih sudah menyimak dan sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Bye.